Oke, jumpa lagi bersama saya Yan Paul Pelalangan. Di video kali ini saya akan memperlihatkan atau mempraktekkan Arduino, di mana materi ini biasanya digunakan pada mata pelajaran sistem komputer. Nah, di sini saya akan siapkan dulu bahan-bahannya atau alatnya di sini. Nah, di sini ada board Arduino-nya. Board Arduino ini bertipe USB. Jadi nanti untuk menghubungkan pakai USB dan Arduino Uno. Di sini menggunakan ATmega 328P ya, untuk chipsetnya. Selanjutnya sebuah breadboard atau ini biasa juga dikenal dengan project board. Jadi nanti di sini akan dirangkai untuk rangkaian apa yang kita inginkan pada project ini. Nah, ini untuk kabel datanya yang akan dihubungkan ke PC atau laptop, dimana nanti kita akan transfer sebuah bahasa pemrogramannya ke dalam project board Arduino ini. Oke, selanjutnya ada yang bahan agak kecil-kecil. Ini ada LED. Di sini saya siapkan ada 3 LED, itu merah, kuning, hijau ya. Lalu ada resistor. Di sini ada resistor. Nah, resistor ini saya siapkan 2. Ada yang ukuran untuk 1 kilo ohmnya dan ada yang berukuran 10 kilo ohm. Nanti kita akan lihat perbedaannya di mana. Selanjutnya pastinya kabel penghubung ya, dimana kabel ini dua ujungnya itu adalah male. Oke, jadi kita siapkan kabelnya secukupnya. Di sini saya siapkan 4. Dan nantinya juga akan ada aplikasi yang akan kita gunakan di laptop, dan dari situ nanti kita akan buat sebuah script programnya yang akan ditransfer ke Arduino boardnya ya. Oke, kita mulai saja. Oke, jadi kita akan rangkai. Nah, pertama adalah kita ambil dulu ya project boardnya dan board Arduino nya ya. Jadi kita ambil dulu, lalu kita rangkai. Nah, untuk percobaan pertama saya akan gunakan 1 LED saja dulu. Di sini saya ambil LED merah saja. Nah, jadi ada katoda dan anoda dari LED itu ya, dimana kutub yang agak panjang ini adalah yang kutub positifnya dan yang pendek ini negatifnya. Oke, jadi kita susun di project boardnya. Lalu saya akan ambil 1 resistor yang hambatannya memiliki 1 kilo ohm. Nah, sekedar diketahui bahwa project board ini yang mengarah seperti ini adalah satu aliran ya. Kalau yang seperti ini secara horizontal, ini vertikal ya, dan ini pastinya tidak saling terhubung. Oke, selanjutnya kabel. Nah, kabel ini di sini nanti ya akan ada nomor-nomor pada Arduino itu. Nah, untuk yang pertama saya akan gunakan kabel berwarna merah ya. Sambil saja merah. Nanti dimasukkan di sini di pin nomor 1. Oke. Lalu ini kita hubungkan ke sini, ke kutub positif dari LED-nya itu.
Nah, untuk negatifnya kita hubungkan tadi ke resistor, dan resistor itu nanti kita hubungkan ke ground pada board Arduino. Oke, jadi kita hubungkan seperti ini. Oke, ini rangkaian sederhananya saja selesai. Oke, jadi saya akan perlihatkan hasil rangkaian sederhananya dulu. Ini. Nah, setelah itu kita siapkan aplikasi Arduino-nya dan kita akan buat sebuah script programnya. Oke, jadi sekarang kita akan buat script programnya. Nah, kita buka aplikasinya, yaitu Arduino, dan versinya saya akan gunakan versi 1.85. Untuk penginstalan aplikasinya saya tidak jelaskan sini karena penginstalannya sangat mudah saja. Dan bagi yang ingin menggunakan aplikasi yang seperti saya gunakan pada tutorial kali ini, bisa di-download pada link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, jadi sekarang kita akan buat script programnya. Nah, di sini, nah ini saya akan hapus dulu. Lalu saya akan buat tiap pin yang digunakan. Nah, kali ini kita hanya gunakan satu saja. Ingat di poin tadi, di poin 1 pin mode ya. Di sini satu sebagai output. Oke. Jadi satu saja di sini. Nanti kita lihat bagaimana kalau kita tambahkan LED-nya lagi. Lalu untuk loopnya, artinya di sini nanti akan terjadi perulangan apa yang akan kita masukkan. Jadi di sini saya akan membuat LED-nya nanti akan berkedip. Nah, berapa lama kedipannya nanti kita akan lihat di sini. Jadi perintah yang saya gunakan di sini adalah digital write 1, dia akan high, dan saya buat yang namanya delay, artinya dia akan menyala berapa detik. Nah, saya gunakan menyala 5 detik ya. Jadi saya pakai 5000, dan nanti kita buat lagi mati selama mungkin 2 detik di digital write 1 pin 1 low, delay 2000. Nah, jadi loopnya di sini akan berulang. Untuk pin satunya akan high atau on, menyala itu selama 5 detik, dan akan mati atau low itu selama 2 detik, jadi 2000. Jadi itu akan berulang. Nah, selanjutnya bagaimana caranya mentransfer atau mengirim script code ini ke Arduino-nya. Jadi kita pasang kabelnya ini. Ini mirip dengan kabel data printer ya. Selanjutnya ini dihubungkan USB. Oke. Nah, di sini saya akan lakukan transfer. Mungkin di sini kalau sempat menyala ya, itu berarti script code yang sebelumnya itu masih tersimpan dalam port Arduino-nya. Oke, jadi sekarang caranya adalah kita pastikan dulu di sini. Oke. Di sini ada portnya Arduino ya, jadi jelas cuma satu. Lalu kita akan verify dulu untuk scriptnya ini sudah benar atau masih ada yang salah. Ini tidak perlu kita simpan, di cancel. Tunggu sampai di compiling sketch-nya ya. Jadi istilahnya ini menggunakan istilah sketch. Nah, di sini dan compiling berarti sudah selesai. Sekarang kita akan
upload ya sketsnya ini untuk script programnya. Oke, ini tidak perlu disimpan, di cancel. Jadi itu sudah otomatis terkirim. Kalau kita mengirim itu biasanya ada kedipan dari lampu boardnya ya. Nah, selesai. Oke, kita lihat ini ya. Jadi sudah memberi respon. Oke, selama 5 detik. 1 2 1 2 3 4 5 1 2. Jadi seperti itu, berulang ya. Jadi LED-nya akan berulang sesuai perintah yang kita masukkan. Oke, jadi itu kalau kita menggunakan satu LED saja ya. Dan diperhatikan tadi ini saya mengambil satu contoh, yaitu penggunaan resistor. Kenapa saya ambil yang 10K? 10K kita lihat perbedaannya jika menggunakan resistor dengan hambatannya yang 10 kilo ohm dan resistor yang 1 kilo ohm. Dan bahkan kita akan coba bagaimana jika tanpa resistor. Oke. Jadi ini saya cabut saja. Saya pasang resistor yang 10 kilo ohm. Nah, kita lihat cahayanya semakin redup karena ini arus yang dikirim itu semakin dihambat ya. Oke. Jadi fungsi resistor ya, jadi untuk sebagai penghambat, artinya nantinya jika tanpa resistor itu tidak akan bisa mencegah arus yang terlalu tinggi. Tapi ingat, semua ada hitung-hitungannya. Nah, sekarang kita akan coba jika tanpa resistor. Oke, saya cabut. Jika tanpa resistor, kita akan langsung saja ke sini. Nah, kita bisa lihat cahayanya lebih terang karena ini tidak dihambat ya. Jadi cahayanya lebih terang. Berikutnya ya, berikutnya saya akan tambahkan langsung saja 2 LED. Bagaimana caranya? Nah, jadi di sini saya akan gunakan kembali pakai resistor. Nah, jadi supaya jangan terlalu berdempetan, kita akan gunakan ya, atur jaraknya ya. Ini untuk LED kuning dan untuk LED hijau. Untuk LED hijau nanti mungkin sedikit kendala pada video ini karena saya gunakan green screen, jadi akan sedikit tidak kelihatan. Ya, jadi saya sesuaikan dengan warna kabelnya di kabel hijau. Nah, untuk hijau saya pasang di pin 3. Kalau saya urut saja, jadi kuning saya pasang di port 2 di sini. Dan untuk hijau saya pasang di port 3. Lalu kita tambahkan. Nah, jadi kita harus gunakan ini resistornya, kita bahkan nah, jika selesai kita rangkai, sekarang kita akan buat sketsnya atau script programnya ya. Jadi yang tadi tidak perlu dihapus, kita tinggal tambahkan saja 2. Jadi 2 ini adalah warna kuning.
dan 3 untuk hijau. Tapi di sini kita tidak perlu ketik, semuanya output. Lalu kita siap lakukan perulangan. Cuma untuk perulangan supaya jangan terlalu lama, di sini saya ganti jadi 3 dan ini jadi 1. Nah, untuk contoh sederhana ini saya gunakan pengkopian script saja ini. Dan di sini saya ganti jadi 2. Ini 2 jika mati dan 3. Oke. Jadi saya hanya mengcopy yang sederhana saja. Setelah itu kita verify dulu. Tidak perlu disimpan. Oke, selesai. Dan kita akan transfer atau upload tanpa disimpan ini. Kita lihat reaksinya di sini. Oke, selesai. Dan kita lihat apakah ini akan merespon, menyala ya. Oke. Oh ya, posisi kuningnya ini salah ya. Jadi nah ini. Jadi supaya menyala. Oke, jadi bisa kita lihat di sini ya. Sedikit warna hijau saya gunakan green screen ini, jadi tidak pas. Nanti bisa dilihat pada tampilan yang ada di belakang ini. Oke, jadi untuk menyalanya nanti saya akan perbesar di tampilan belakang. Oke, jadi seperti ini rangkaian sederhana, atau kalau kita ingin mau belajar Arduino dasar, jadi seperti ini caranya ya. Untuk hasilnya, pernah saya memberikan sebuah project ke peserta didik yang saya ajarkan pada mata pelajaran sistem komputer, dan mereka membuat sebuah traffic light. Nah, jika ada yang ingin lihat videonya, silakan klik pada link deskripsi video ini. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa berikan pada video kali ini. Nantikan di video-video selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe pada channel YouTube saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.